Selamat datang di Praktikum Virtual Teknik Sungai. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan praktikum sementara harus dilakukan secara daring sebagaimana kegiatan praktikum tatap muka. Video panduan praktikum virtual ini memberikan panduan dalam melakukan praktikum di Laboratorium Teknik Sungai secara virtual. Pada praktikum virtual ini, praktikan akan diberikan remote akses server lokal di lab sungai untuk menjalankan program simulator morfologi dan bangunan pengendali alur sungai untuk ruas sungai bermeander. Adapun langkah-langkah untuk koneksi ke server sebagai berikut. 1. Download TeamViewer dan install di komputer Anda. 2. Jalankan TeamViewer. Pilih menu Remote Control dan masukkan partner ID server lab teknik sungai yang diberikan pada saat penjelasan praktikum. Selanjutnya klik Connect dan masukkan kata sandi. 3. Jika koneksi berhasil maka Anda akan terhubung dengan server dan muncul tampilan jendela remote komputer di layar Anda dan Anda sudah terhubung dengan server. Berikut adalah percobaan A, yaitu tentang morfologi sungai. Pada percobaan A ini, praktikan diminta untuk menjalankan simulator dengan debit banjir yang telah diberikan asisten. Pada layar remote komputer, cari program irik atau ikon irik dan jalankan dengan double klik mouse Anda. Pada jendela menu Boundary Condition pilih Time Series of Discharge at Upstream and Water Level at Downstream. Klik Edit dan masukkan data-data yang diberikan oleh asisten. Masih pada jendela menu Boundary Condition, pilih Bed Material dan masukkan data diameter butiran sedimen. Setelah selesai klik Save and Close. Selanjutnya pilih menu Simulation Run. Tunggu running program sampai dengan waktu sesuai dengan hidrograf banjir yang diinputkan. Untuk menampilkan hasil, pilih menu Calculation Result. Pilih menu Open to the Post Processing window, maka menu grafik hasil perhitungan akan ditampilkan. Setelah menjalankan simulator, praktikan harus mencatat dan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk membuat analisa dan pelaporan. Adapun data-data yang diperlukan sebagai berikut, 1. Elevasi muka air dan kedalaman air banjir yang terjadi, 2. Kecepatan aliran di section awal dan akhir belokan, 4. Perubahan morfologi sungai berupa erosi atau sedimentasi, 5. Kedalaman maksimum gerusan atau tinggi endapan sedimen, 6. Kecepatan maksimum yang terjadi di sepanjang segmen sungai. Untuk mengekstrak output data hasil simulasi, pilih menu Calculation Result dan klik Export. Pilih format CSV file dan ikuti perintah selanjutnya seperti dalam gambar. File ini berisi semua data-data aliran seperti kecepatan, kedalaman, elevasi muka air, angkutan sedimen, bilangan fraud dan lain-lainnya yang dapat dibuka dengan Excel. Selanjutnya adalah percobaan B, tentang bangunan pengendali alur sungai. Pada percobaan B ini, praktikan akan menjalankan simulator percobaan sebelumnya, tetapi dengan penambahan bangunan krip. Adapun cara yang dilakukan sama dengan cara menjalankan percobaan A. Dalam percobaan ini yang dijalankan adalah proyek file morfologi B1.ipro yang berisi bangunan krip sebagai pengendalian alur sungai. Jalankan program sampai selesai dan lihat hasilnya.
Berikut panduan pengolahan dan analisa data hasil praktikum. Secara garis besar, dari hasil pengukuran pada percobaan di atas dapat dilakukan analisa berikut. 1. Gambarkan profil penampang melintang dan memanjang sungai beserta profil muka air sebelum dan sesudah terjadi banjir. 2. Mengevaluasi kondisi existing kondisi sungai sebelum dan sesudah terjadi banjir, khususnya di belokan. 3. Laju angkutan sedimen maksimum pada kondisi banjir. 4. Laju angkutan sedimen maksimum pada kondisi banjir. 5. Kedalaman maksimum gerusan dan lokasinya. 6. Mengevaluasi kinerja bangunan krip untuk pengendali alur sungai. 7. Hitung secara teoritis laju transportasi sedimen dan kedalaman gerusan maksimum dengan menggunakan data-data aliran dan sedimen dalam soal dan bandingkan dengan hasil model. Dokumentasikan kegiatan praktikum yaitu screenshot running program dan lampirkan dalam laporan praktikum.